Saya sudah tahu siapa inisiator kasus ini mengibatkan saya harus masuk penjara. Oke. Siapa inisiatornya, siapa penulis skenarionya, siapa peran utamanya, siapa peran membantu, saya tahu semua. Ya tidak menutup kemungkinan bahwa ketua-ketua KPK selanjutnya Juga tanpa akhir. ya bisa mengalami hal seperti saya dan Pak Antasari. Tapi bisa juga menyelesaikan tugasnya sampai akhir kalau menjadi ketua KPK anak manis. Bukan gosip murahan, bukan bohong-bohongan. Ini info jebolan. A1 setengah. A1 setengah. A1 setengah. Selamat malam pemirsa, senang sekali kita kembali bisa berjumpa dalam A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. Malam ini sangat istimewa sekali, Chief. Karena Kita nanti akan kehadiran dua orang tamu yang sangat luar biasa. Yang juga mempunyai kisah yang luar biasa. Yang juga Ya, tema kita pada malam hari ini adalah mengenai kejujuran. Dan biasanya kalau kita... ini saya kasih tahu ya, supaya agak lengkap. Malam ini kan khusus, tamunya luar biasa. Temanya kejujuran dan kriminalisasi. Serem banget, Bang. Hati-hati ngomong. Hati-hati. Hati-hati. Tolong tim editing ya. Silakan. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai korupsi, itu pasti identik dengan kejujuran. Dan kejujuran satu daerah bisa diukur salah satunya dengan cara apakah di daerah itu ada yang namanya kantin kejujuran atau tidak. Iya loh, terbukti kalau di Indonesia ada kantin kejujuran, sudah terbukti hasilnya apa? Bangkrut. Tapi ada satu tempat yang kalau dibikin kantin kejujuran nggak bakal bangkrut. Tahu di mana? Kantor KPK. Wah, karena saya secara pribadi pernah ke kantor KPK waktu itu stand up di sana. Di sana memang ada kantor, bukan kantor, ada kantin kejujuran. Kantin. Buat teman-teman yang nggak tahu di situ tidak ada yang jaga, tidak ada security-nya, barang-barangnya tidak ada, perabotannya nggak ada, kerampokan. Memang tidak ada apa-apa. Memang ada apa-apa. Tapi di tempat saya ada kantin kejujuran, tetangga saya udah 5 tahun tidak tutup-tutup. 5 tahun nggak tutup-tutup. Padahal makanan diambil-ambil. Wah, hebat itu. Saya tanya, kenapa Bu nggak tutup-tutup? Iya, Kenapa? orang yang saya jual makanan basi. Jadi kesimpulannya kalau mau bikin kantin kejujuran nggak tutup-tutup, jualah makanan Basi. Kenapa, Chief? Ini menganjurkan orang menjual makanan basi. Tersangka. Udah, ini yang pasti kalau ini yang kita bahas bukan sesuatu yang basi. Bukan. Lagi hangat. Hati-hati. Orang bisa menganggapnya seperti basi. Dilupakan sedemikian rupa. Tetapi akhirnya kebenaran itu akan terkuak. Ya pasti tamu kita ini kedua Dan tolong Nunung yang baik, khusus malam ini hati-hati bermain musik. Salah-salah tersangka. Dan tolong mainkan musik yang sesuai dengan situasi. Ya. Ketika kedua orang luar biasa ini tampil, sesuaikan lagunya ya. Siapa Iwel tamu kita? Ya, ini Chief ya, dari tadi nakut-nakutin wajah tersangka, terus lama-lama kayaknya Chief jadi tersangka. mengancam. Ya, kedua tamu kita ini sama-sama pernah menjadi ketua KPK, Komisi Pemberantas Pemberantasan Korupsi. Boleh dilengkapi nggak? Ketua KPK tanpa akhir. Wah. Ya, sama-sama kita sambut Antasari Azhar dan Abraham Samad. Bebas, lepas, tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang.
waktunya anak-anak FISIP. Sekarang khusus menyambut kedatangan abang berdua dengan lagu Bebas. Ya. Ya, saya langsung ke pertanyaan, boleh Chief ya? Oh, iya, Info 1 iya, yang 1,5 iya. ya, saya punya 1,5. Jadi di Saya acara langsung- ini ada info A1,5. Kalau yang lain kan mengatakan info A1 artinya paten. Ya. A1,5 itu laten, hidden, dan unspoken. Ya. Izin Pak Jaksa dan Bapak Ketua KPK. Ya baik, saya langsung ke Pak Antasari Pak. Ini info A1,5. Menurut info A1,5 ini katanya Pak Antasari ini jarang tersenyum, betul Pak? Betul. Betul ya? Nggak bisa. Nggak bisa? Waduh. Kenapa Pak nggak bisa tersenyum? Loh, tidak senyum untuk koruptor. Cuma kalau mau adil ya, Ya. kalau kamera menyoroti wajah Abangda Abraham Samad, itu juga susah agak tersenyum gitu ya. Tuh. Jadi jangan-jangan salah satu syarat menjadi ketua KPK itu jangan tersenyum. Oh, iya. Tapi info A1,5 sekarang. Info 1,5. Saya langsung ke Mas Abraham Samad dulu. Bang Abraham Samad lah. ya. Bang. Enak Dua-duanya ya, Bang. Nih Bang Abraham Samad semenjak sudah tidak menjadi ketua KPK, ini info A1,5-nya kesulitan Chief dalam mencari pekerjaan. Karena kalau kerja masih di lingkupnya hukum, mau jadi pengacara ataupun ya hukum itu nanti takutnya dikutak-atik masih. Nah gitu. Sekarang akhirnya memilih untuk fokus menjadi dosen saja. Nah betul nggak itu Bang? Mengajar ya. Mengajar ya, mengajar sekarang. Itu Kalau memang dosen terlalu sempit Oh, pengertiannya. mengajar. dosen sempit. Mengajar, betul. Masuk ini bisa juga ya diajarin ya. Mengajar dalam semua bidang kehidupan. Iya. Gitu, Bang. Utamanya apa Abang dah? Yang paling utama sebenarnya ini kita harus memberi pendidikan ya, pengajaran kepada generasi muda kita agar dia tumbuh menjadi generasi yang berintegritas. Ini paling penting. Karena kalau kita tidak memberikan atau tidak membentuk karakter mereka menjadi pemuda yang berintegritas, maka akan yang terjadi bahwa bibit-bibit koruptor itu akan bisa tersemai terus. Saya langsung ke Abang Antasari Hasan. Pertanyaannya adalah Bongkar. Enggak, pertanyaannya kemarin itu tiba-tiba diundang oleh Bapak Presiden, gitu ya? Lalu ada yang begini tadi. Pak Presidennya begini, Bang Antasari Hasannya juga begini. Ini Presiden Jokowi ya. Pertanyaannya, ini artinya apa ya Pak? Nggak ada di A1,5 kita. Ya, begitu kita lihat dulu Chief. Agak fotonya Chief coba. Ada ya? Ingatkan Ada ya? pemirsa. Kita lihat dulu. Nah, ini fotonya Pak Antasari. Dua ya, dua. Oh, Lihat itu dua. jadi double us gitu ya. Nah, iya. Itu artinya apa tuh Bang? Ya, saya kan habis bertemu dengan Pak Jokowi selaku kepala negara maupun selaku kepala pemerintahan presiden. Apa semua yang kita bicarakan harus diketahui? Enggak. Tapi kalau di sini boleh, Bang, nggak apa-apa. Ini mau tahu aja sih, nggak boleh. Bener. Belum tentu semua yang di pertemuan tuh bisa diketahui oleh publik. Iya. Tapi kalau boleh ya kasih tahu lah Bang. Nggak, maksudnya sedikit aja. Jangan Chief, jangan dipaksain. Biarlah itu jadi rahasia kami dengan presiden. Wih, saya bertanya kalau begitu ke Bang Abraham Samad ya. Nanti kasusnya di bagian kedua. Atau boleh juga segera masuk kasus. Tapi Bang Abraham Samad kenapa belum pernah dipanggil oleh presiden? Kenapa belum pernah begini sama presiden? Masa harus sama semua. Oke. Kasusnya beda. Saya tahu jawabannya. Ya. Karena Pak Abraham tidak pernah merasakan jeruji besi. Dinginnya tembok penjara belum. Tidak sempat beliau. Ini kompak ya. Sama-sama ketua KPK tanpa akhir. Tapi yang satu pernah merasakan, jangan ketawa-ketawa. Ini bener-bener loh. 8 tahun, berapa Bang tepatnya? Belum pernah dimarahin napi. Bang, tepatnya Bang 8 tahun. 8 tahun kurang 2 bulan. Nah, 7 tahun 10 bulan. 10 bulan ya. Dan sekarang seperti tadi katanya, bongkar mulai terlihat titik-titik kebenaran yang ada. Ini langsung nih ya ke info A1,5.
Ini karena kasusnya Abang Da Antasari Ashar ini katanya dikait-kaitkan dengan dua hal. Yang pertama SMS yang bukan dia kirimkan, Ya. betul kan? Ini nanti kita gali. Dan yang kedua karena ada pejabat penting yang dikejar dan bahkan sudah ditangkap oleh KPK. Ini pejabat penting ini ada kaitannya dengan kekuasaan. Tapi yang pertama dulu lah soal SMS palsu ini. Iwel sudah punya inisialnya, Wel? Oh udah inisial, ini info A1,5, kita mainnya inisial aja. Inisial ya, Ya. yaitu Inisialnya itu I. yang Ya. menyuruh membuat SMS. Ya pokoknya inisialnya I. Mohon maaf, Coki tahu I itu apa? Iya bisa siapa aja. Hah? Apa? Ya, bisa siapa saja. Topeng tahu. Iya, Udah. topeng. Iya. Itulah. Ini Chief, ini Ya, apa? Chief. Ini tunggu. Tunggu nih ya, ini kan kedua Saya. kedua tamu kita ini kan jarak senyum. Kita jangan ikut tegang juga ya. Lama-lama saya mau pulang. Ini I, mau tahu I nggak? I, saya Nah, tahu I. Apa I? Itulah yang pasti belum tentu pasti. Chief. Nanti kalau di sini nggak ada ditutupin. Kita kejar, Di nanti sini kita kejar ya, akan kita dibuka. kejar. Apa tuh I? Nah, penasaran kan pemirsa? Jadi Kemal deh, kepo maksimal ya, bukan Kamal. Bukan. Ya, jadi tetaplah di A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. Pengen punya motor, pengen punya mobil, ada korupsi. Aku pengen pergi ke luar negeri, ada korupsi. Kepengen ikut tren masa kini. 2011 saya laporkan bahwa ada orang lain yang pakai nama saya untuk melakukan SMS mengancam orang.